Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak pada mata pelajaran BK TIK kelas 8. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan kalian baca doa terlebih dahulu. Jika telah selesai, mari kita lanjutkan pembelajaran pada materi modul 2, mengedit dokumen kerja dan memformat huruf. Nah, langkah pertama yaitu kita memulai dengan mempelajari materi membuka dokumen yang telah disimpan. Sebelumnya kita ada membuat dokumen dengan nama tips nama cantik pada beberapa minggu lalu. Sekarang kita buka dulu aplikasi Word 2007-nya. Langsung saja kita buka dari desktop. Langkahnya yaitu klik Office button, kemudian pilih Open, lalu kita cari folder di tempat kita menyimpan dokumen kita. Kemarin Bapak simpan di folder local disk, di drive local disk, kemudian di sini praktik, kemudian kita pilih nama dokumennya yaitu tips nama cantik, klik open. Nah, otomatis dia akan membuka file yang telah kita buat sebelumnya. Sekarang layarnya Bapak kecilkan biar bisa lihat bersamaan dengan materi kita. Nah, pertama kita sudah selesai membuka file yang telah pernah kita buat sebelumnya. Selanjutnya materi kita akan coba bagaimana praktik memilih teks yang akan diformat atau diedit. Nah, ini cara pertama untuk memilih bebas. Klik drag. Nah, klik ini maksudnya klik pada bagian kiri pada mouse. Contohnya berikut. Misalkan Bapak pilih klik kiri mouse, ini Bapak geser bebas mau ke bawah, mau sampai sini bisa. Ini menggunakan klik drag pada mouse. Kemudian selanjutnya double klik untuk memilih satu kata. Nah, misalnya kita ingin memilih kata nama saja, double klik pada mouse, kemudian klik 3 kali untuk memilih satu paragraf atau satu kalimat. Nah, misalkan untuk judul nih, mau semua judul Bapak pilih, klik 3 kali. Kurang cepat. Nah, 3 kali dia akan memilih satu kalimat judul, tapi kalau di paragraf dia akan memilih satu paragraf. Contoh ini paragraf pertama. Nah, 3 kali. 1, 2, 3. Dia akan memilih sebanyak satu paragraf. Selanjutnya, cara yang keempat dengan kombinasi kontrol dan klik. Kontrol ini ada di keyboard dan klik ini ada di mouse. Klik pada bagian kiri mouse. Contoh, taruh kursornya di depan nama, kemudian pada tombol keyboard kontrol namanya CTRL, ini kita klik, tahan, kemudian pada mouse kita geser. Ini untuk memilih satu kalimat.
Bapak taruh di sini dulu nama, kemudian kontrol tahan, kemudian klik pada bagian kalimat ini, otomatis satu kalimat akan terpilih. Selanjutnya kontrol A. Nah, ini kombinasi pada keyboard semua, kontrol kemudian dan A tahan. Nah, semuanya akan terpilih. Oke, sampai sini paham ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, pakai kontrol A terpilih semua. Kemudian selanjutnya memindahkan dan menduplikasi teks. Nah, kita pindahkan. Yang pertama kita seleksi paragraf 1 kita seleksi atau pilih, kemudian klik ikon cut atau kombinasi Ctrl plus X pada tab ribbon clipboard. Nah, yang ada di sini. Contoh paragraf pertama, kita pilih, ada beberapa cara tadi ya. Kita klik 3 kali. Nah, ini kita pindahkan ada di menggunakan fasilitas ribbon home atau menu home, kemudian klik pada submenu clipboard atau ribbon ribbon clipboard, ini yang cut. Nah, jika kita menggunakan otomatis paragraf 1 yang ada di sini dia akan hilang. Kemudian kita pilih, coba kita taruh di bawah sini. Kemudian letakkan kursor di akhir dokumen, kemudian ikon copy paste. Nah, paste atau Ctrl V, kita pakai ini aja. Yes. Nah, dia akan pindah ke sini. Ulang lagi, misalkan kita pakai kombinasi Ctrl V sama, ini fungsinya untuk paste juga paste. Nah, sama. Oke, ini untuk memindahkan kalimat atau teks yang kita tandai. Selanjutnya untuk memindahkan berarti data atau paragraf sebelumnya hilang, dipindah ke tempat yang lain. Berbeda dengan duplikasi atau mengcopy. Mengcopy ini kita menggandakan, misalkan Bapak tandai adalah paragraf 1, Bapak copy dengan cara kita pilih pada ribbon clipboard, kita pilih klik copy atau kombinasi Ctrl dan C pada keyboard bisa. Di sini tidak hilang, tetap ada. Kemudian Bapak pindahkan, Bapak tambahkan di paling bawah, bisa dengan klik paste atau kombinasi Ctrl dan V. Nah, sekarang paragraf satunya ada 2, yang di atas dan di bawah. Ini namanya fungsi duplikasi teks atau mengcopy. Nah, perbedaannya memindahkan dan menduplikasi. Jika memindahkan file yang atau teks yang awal itu jadi hilang dan terpindah ke tempat dimana dia akan dipindah. Sedangkan kalau mengcopy, data yang kita copy atau teks yang kita copy masih ada, kemudian kita tambahkan, misalkan ada di bawahnya, maka ada 2 teks yang sama. Jika memindahkan, dia hanya 1 saja sama. Data yang awal hilang, terpindah ke data atau teks yang baru di bawahnya, tapi dengan teks yang sama. Demikian.
Selanjutnya kita coba lanjutkan memformat huruf atau font. Nah, hurufnya yang kita format. Pilih judul dokumen, klik pada bagian tab ribbon font, kemudian pilih jenis huruf, fontnya Century, ukuran huruf atau size-nya 14, kemudian klik style huruf, Ctrl B, Ctrl I, dan Ctrl U. Kita coba apa yang terjadi. Kita pilih, nah kita kasih jarak dulu 1 baris. Nah, ini kita tandai dulu teksnya yang ingin kita format. Judul dokumen sudah kita tandai, kemudian font, kita lihat ini font, tab ribbon font, kemudian pilih jenis hurufnya Century. Nah, ini jenis hurufnya yang awal adalah Calibri, kita ubah menjadi Century. Kita cari Century. Nah, ini ada Century. Nah, maka jenis hurufnya akan berubah, berbeda dari yang sebelumnya. Kemudian ukurannya. Nah, di sini ukurannya ini font. Bisa kita rubah jadi 14. Nah, jadi besar. Selanjutnya icon style. Coba kita kombinasi, tetap judulnya masih terpilih, kita tandain Ctrl B. Ini untuk apa? Untuk menebalkan. Nah, ini dia Ctrl B, yaitu pada font menjadi bold, tebal. Ctrl I, ya sama dengan ini, sama saja. Contoh, klik italic. Kita balikin lagi seperti biasa, jadi miring. Coba Ctrl I, kemudian huruf. Nah, dia jadi miring. Kalau Ctrl B ini untuk menebalkan. Nah, tebal. Bisa kita hilangkan. Kita klik lagi di sini. Nah, kita klik lagi atau Ctrl bold lagi untuk hilangkan. Nah, kita boldkan lagi. Selanjutnya Ctrl U, yaitu ini, Ctrl U itu ini. Underline, coba Ctrl U. Nah, kita hilangkan, kita tambah lagi. Kita lihat ada garis bawahnya. Jadi Ctrl B untuk membuat teks menjadi bold atau tebal. Ctrl I yaitu untuk merubahnya menjadi italic atau huruf miring. Sedangkan U untuk underline, dia memberikan garis bawah. Oke, kita lanjutkan. Ini tetap masih terpilih. Kemudian klik icon menu change case, ganti bentuk huruf menjadi uppercase. Uppercase ini huruf besar semua. Kita cari. Nah, ini change case tetap ada di ribbon font. Nah, uppercase. Jadi huruf besar semua. Nah, sekarang kita coba yang lainnya pada menu change case ini. Ada sentence case. Ini seperti apa? Huruf awalnya aja yang tebal, yang lainnya kecil. Huruf awalnya aja yang besar. Kemudian lower case ini untuk mengubah semua huruf menjadi kecil. Uppercase ini semuanya huruf besar. Capitalize each word ini setiap awal pada kata itu berubah menjadi huruf besar semua. Sedangkan toggle case huruf awalnya huruf kecil semua. Nah, oke, kita berikan pada uppercase huruf besar semua. Kita lanjutkan. Kita membuat efek huruf. Nah, untuk membuat efek huruf,
klik ikon menu font. Nah, ikon menu font di sini. Klik. Kemudian pada kotak dialog yang muncul centang shadow pada bagian efek. Nah, bagian efek itu yang mana? Ini bagian efek nih. Nah, ini ada tandanya. Ada shadow. Kita buat shadow. Nah, ini centang shadow pada bagian efek. Kita lihat apa yang terjadi. Oke. Oh, ternyata seperti ini. Ada bayangannya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah tadi kita bicarakan tentang atau praktik tentang memformat huruf atau font, selanjutnya kita akan belajar materi mengatur perataan paragraf. Nah, teks judul masih dalam keadaan terpilih pada bagian paragraf. Paragraf ini maksudnya ribbon paragraf ini. Tap ribbon paragraf. Klik ikon rata tengah atau Ctrl E. Coba lakukan untuk paragraf yang lain sesuai dengan contoh dokumen kita. Rata seimbang J atau justify, rata kiri Ctrl L, rata kanan Ctrl R. Kemudian font size sesuai selain judul 12. Oke. Nah, kita buat seperti ini. Ini dia ada di tengah, berarti yang ini klik center atau Ctrl J. Selanjutnya perhatikan paragraf kedua sudah benar. Baik, nah kita coba yang lainnya. Ini rata tengah, dia dibuat rata tengah. Sekarang kita coba yang lain, rata kiri. Nah, rata kanan. Yang ini justify itu ya rata kanan kiri. Nah, seperti yang ini contohnya. Ini justify, paragraf 1 ini justify, ya rata kanan rata kiri. Sedangkan ini rata tengah. Kita coba untuk rata tengah judulnya. Pakai kombinasi huruf pada keyboard juga bisa, pada tombol. Nah, Ctrl E untuk rata tengah, J untuk seimbang kan kiri, L untuk rata kiri, dan Ctrl R untuk rata kanan. Contoh Ctrl R, Ctrl L, Ctrl J, Ctrl E, center. Oke. Karena materi praktik sudah habis, sekarang kita simpan lagi dokumennya. Perbedaan dengan awal kemarin, kita untuk menyimpan dokumen harus memilih tempat di mana kita menyimpan. Tapi jika kita sudah memiliki dokumen sudah tersimpan, kita hanya tinggal klik tombol save ini. Bisa di sini atau lewat sini office button save. Kita bisa juga kombinasi keyboard Ctrl dan S. Sudah. Berarti data terbaru kita sudah tersimpan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.